Bab 159. Lari dari Jenny Bliss. Kenzie dapat melihat bahwa meskipun manajer umum Digo telah mengatakan bahwa dia ingin mengirim mobilnya, hatinya sebenarnya sakit. Orang seperti Kenzie tidak akan melakukan hal-hal yang sulit bagi orang ini, apalagi dengan nilainya saat ini. Mobil seperti apa yang tidak mampu dia beli? Suatu ketika orang kaya raya Yudi Hotz ingin memberinya mobil mewah kelas atas seharga puluhan juta, tetapi dia dengan sopan menolaknya. Dia dengan tegas menolak, "Oke, jangan beri aku Porsche milikmu itu. Tidak apa-apa karena kamu memiliki sikap ini. Demi teman lama dari Medi Classic Pump, kita masih akan berbagi pesanan ini dengan Anda. Saya akan menandatanganinya." Manajer umum Digo terkejut dan senang ketika mendengarnya, dan dengan cepat memegang tangan Kenzie, dia sangat bersemangat. Ketua Kenzie benar-benar luar biasa. Dia sangat muda, tetapi dia memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari ketua grup Medi Classic Pump, seorang miliarder muda dan menjanjikan. Sebuah mobil mewah 5,8 juta, di matanya, itu seperti hanya sepeser. Jika tidak menginginkannya, dia tidak akan menginginkannya. Berapa banyak orang yang bisa ada di dunia dengan kemampuan seperti itu? Pada saat ini, General Manager Digo menatap Kenzie penuh kekaguman. Setelah kedua pihak membuat keputusan, kontrak ditempatkan di depan kedua belah pihak, dan Kenzie buru-buru menandatangani kesepakatan untuk menyelesaikan transaksi 200 juta. Manajer umum Digo sangat senang, dan buru-buru mengundang Kenzie ke ruang pamer mobil mewah dan memintanya untuk menghargai 5,8 juta Porsche lagi. Ketua Kenzie, Anda memiliki kekuatan besar, dan Anda tidak akan peduli dengan orang-orang seperti saya. Tapi saya mau memberi Anda sedikit umpan balik. Lihat ini. Menurut peraturan perusahaan, Anda dapat mengambil hak untuk menggunakan mobil ini selama 1 tahun. Saya ingin memberi Anda mobil ini selama 1 tahun secara gratis. Kenzie bahkan tidak memikirkannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu tidak perlu sopan, aku tahu ketulusan hatimu. Itu hanya mobil 5,8 juta, Kenzie hanya berpikir mobil ini lebih indah, bukan bahwa dia peduli. Selain itu, mobil ini memiliki bodi berwarna putih dan berbentuk coupe. Kenzie merasa gaya tersebut sangat feminim dan tidak terlalu cocok untuknya sebagai seorang pria. Tetapi meski dia berkata tidak menginginkannya, manajer umum Digo bersikeras. Karena dia ingin berteman dengan pria besar seperti Kenzie, dan harus ada pertukaran kesopanan di antara teman. Ketua Kenzie. Manajer umum Digo berkata dengan serius, "Saya tahu Anda pasti tidak menyukai mobil ini, tetapi saya masih ingin mengatakannya. Jika Anda memberikan mobil ini kepada kerabat dan teman wanita Anda di keluarga Anda, terutama kaum muda wanita, itu akan sangat cocok. Bahkan jika Anda memarkirnya di garasi hanya untuk koleksi seperti orang kaya lainnya, dan tidak membukanya sama sekali, biarkan para tamu melihatnya, itu adalah hal yang sangat menyelamatkan muka." Singkatnya, Ketua Kenzie, Anda sangat baik dan memperlakukan saya dengan baik. Saya harus melakukan yang terbaik untuk mengungkapkan isi hati saya kepada Anda. Saya mohon, selamatkan muka dan coba mobil ini. General Manager Digo. Demi ini, Kenzie sedikit tercengang. Tapi dia memikirkannya, itu sebenarnya cukup bagus, bukankah Aurora Bliss kebetulan tidak punya mobil untuk dikendarai? Tidak buruk membawa Porsche ini untuknya bekerja. Jika Aurora Bliss menyukai mobil ini, itu bukan masalah besar untuk membelinya dan memberikannya padanya. Oke. Kenzie mengangguk, berjabat tangan dengannya, dan akhirnya setuju. Manajer umum Digo sangat senang sehingga dia segera mengatur agar karyawan menangani pengiriman, dan kemudian dengan hangat mengundang Kenzie dan Wadil Jordan untuk pergi ke restoran terbaik. Pukul 5 sore, di perusahaan Bliss. Setelah Aurora Bliss menyelesaikan rapat, sudah waktunya untuk pulang kerja. Setelah krisis hampir merebut kekuasaan, orang-orang perusahaan sedikit bingung. Namun, dengan kembalinya presiden wanitanya, ketertiban di perusahaan dengan cepat dipulihkan, dan sebagian besar hati karyawan yang gelisah kembali ke kedamaian. Wakil Presiden pertama, Morgan Bliss, telah dipindahkan ke Serikat Pekerja dan telah menjadi karyawan dengan posisi dan tidak memiliki kekuasaan. Banyak karyawan telah menemukan bahwa, setelah krisis yang begitu serius, tidak hanya tidak mampu menggulingkan status Presiden wanita Aurora Bliss, tetapi malah membuatnya lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi. Jauh di atas, dewi yang diberkati Tuhan.
Melihat Aurora Bliss keluar dari ruang konferensi, beberapa karyawan pria memandangi sosoknya yang bergoyang, semuanya menunjukkan mata rumit yang merindukan cinta dan merasa tak terjangkau. Aurora Bliss tidak memperhatikan mata berapi-api karyawan pria itu. Pada saat ini, saat dia berjalan, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa sedikit kesal. Dia hampir lupa bahwa mobilnya tidak ada lagi, jadi dia hanya bisa pulang bersama rekan-rekannya. Lily Shibara, apakah kamu mengemudi? Aku akan membawa pulang mobilmu. Saat memasuki lift, Aurora Bliss melihat Lily Shibara dari departemen penjualan. Maaf Nona Bliss, akhir pekan ini pacar saya setuju untuk datang menjemput saya. Mendengar apa yang dimaksud Lily Shibara, dia pasti tidak mengemudi. Di lift, musuh Jenny Bliss juga ada di sana. Melihat Aurora Bliss dan Lily Shibara memasuki lift bersama, ekspresi Jenny Bliss menjadi canggung pada awalnya, lalu dia mengangkat kepalanya dan mendengus jijik. Sepupuku sayang, kamu sudah menjadi CEO selama 10.000 tahun. Mengapa kamu bahkan kehilangan mobilmu? Apakah kamu tidak punya BMW untuk presiden? Kemana itu pergi? Aurora Bliss meliriknya, tahu bahwa dia sedang mencari masalah, jadi dia mengabaikannya. Adapun Lily Shibara dan karyawan wanita lainnya di lift, mereka semua tahu bahwa Jenny Bliss, pengawas wanita dari Dewan Pengawas, berurusan dengan Aurora Bliss, presiden wanita, berpura-pura tidak mendengar. Jenny Bliss terus-menerus dan terus mengejek, "Sepupu, saya mendengar bahwa Anda tidak memiliki mobil untuk dikendarai, jadi Anda sengaja membawa motor listrik yang rusak untuk bekerja, kan? Haha, Anda benar-benar meyakinkan." Jenny Bliss menggoda dan berkata, "Bukankah itu karena keluargamu membesarkan tukang sampah, supaya dia terlihat tidak terlalu miskin jadi dia mengendarai motor listrik? Kamu sudah menjadi presiden wanita, jadi seharusnya tidak masalah untuk membeli mobil pribadi yang layak kan?" Di tempat umum seperti lift, Jenny Bliss berulang kali menggoda dan mengejeknya di depan karyawan bawahannya. Bahkan jika Aurora Bliss ingin mengabaikannya, dia tidak tahan lagi. Aurora Bliss menahan amarahnya, wajahnya yang cantik memerah. "Jenny Bliss, bisakah kamu memperhatikan kesempatan ketika kamu berbicara? Ini adalah perusahaan, bukan di rumah leluhur keluarga Bliss. Yo, apakah kamu kesal? Jenny Bliss mengejekmu secara terselubung. Bukankah aku hanya berbicara tentang motor listrikmu yang rusak, apakah perlu menatapku? Jangan lupa, kamu presiden wanita, kamu harus toleran." Jenny Bliss. Aurora Bliss semakin marah, benar-benar ingin menamparkan wajahnya. Tapi Jenny Bliss sama sekali tidak takut padanya. Bukan saja dia tidak takut padanya, tetapi dia tertawa bangga. "Lupakan saja, karena kamu tidak bahagia, jangan bicara tentang motor listrikmu yang rusak. Adikku, oh adik sepupuku, kakakku tidak senang. Sebagai adik, aku tidak bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan kakakku, jadi aku harus lebih murah hati dan membiarkan adik sepupumu." Dia mengubah topik pembicaraan lagi, tersenyum pada karyawan wanita yang sedang naik lift bersama. "Saudari, saya punya kabar baik untuk semua orang." Bab 160. Suamiku sangat pandai memberi kejutan. Di depan beberapa karyawan wanita di lift, Jenny Bliss mengeluarkan kunci mobil Infiniti dari tasnya dan mulai memamerkannya. "Ku beritahu kabar baiknya, saya telah mengganti mobil saya. Selama ini, suami saya menghasilkan banyak uang dan memberi saya sebuah Infiniti senilai 580.000 keluarga Bliss. Rasanya sangat menyenangkan. Sebenarnya, kita adalah wanita. Tidak masalah jika bukan presiden, tetapi Anda harus menemukan suami yang baik dan dapat diandalkan. Jika suami Anda pemborosan dan bahkan tidak bisa membelikan mobil, wajah apa yang akan dia miliki dalam hidup? Lebih baik tidak muncul dan bersembunyi di rumah. Lupakan juga punya bayi." Pada titik ini, Jenny Bliss menutup mulutnya dan tertawa. Matanya menatap Aurora Bliss dengan mengejek, untuk melihat apakah Aurora Bliss punya tanggapan. Aurora Bliss tahu bahwa dia sengaja pamer di depannya, jadi dia menahan amarahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jenny Bliss semakin intensif, dan dengan sengaja mengeluh, seperti bernyanyi, dan menghela nafas pelan. "Oh, dunia ini benar-benar tidak adil. Mereka berdua adalah cucu dari keluarga Bliss, dan mereka semua bekerja bersama, tapi mengapa ada perbedaan yang begitu besar? Suamiku sangat baik, mampu menghasilkan uang,
dia tidak pelit, dia memberi saya mobil mewah 580.000. Tapi beberapa suami wanita, selain makan makanan lunak, hanya sampah dan tidak memiliki kemampuan sama sekali. Bahkan mobil untuk wanitanya tidak hanya motor rusak yang bahkan tidak diinginkan oleh pengemis. Menurut kalian, mengapa dunia ini begitu tidak adil? Beberapa karyawan wanita di lift melihat keinginan Jenny Bliss yang jelas di mata mereka. Semua ingin tertawa. Tetapi mereka semua tahu bahwa Jenny Bliss sengaja mengucapkan kata-kata sarkastik, menyerang dan menyindir Aurora Bliss, dan memiliki suami yang tidak berguna. Jadi mereka semua menundukkan kepala, menahan tawa, dan tidak berani tertawa terbahak-bahak. Aurora Bliss merasa sangat terhina, dan pipinya memerah. Akhirnya, dengan suara ding, pintu lift terbuka. Aurora Bliss tidak ingin tinggal bersama Jenny Bliss lagi, dan bergegas keluar dari lift seolah melarikan diri. Tapi Jenny Bliss masih tidak mau melepaskannya, dan buru-buru mengikuti, dengan senyum munafik di wajahnya. Sepupu, jangan pergi begitu cepat. Bukankah kamu tidak punya mobil? Ayo, duduk di mobilku, kakakmu ini akan mengantarmu pulang. Jenny Bliss menunjuk dengan kunci mobil, dan Infinity putih berbunyi 2 kali dan menyalakan lampu. Hehe, sepupu, masuk ke mobil saya. Lihat bagaimana mobil saya, 580.000 Infinity diberikan kepada saya oleh suami saya. Apakah menurut Anda itu indah? Aurora Bliss tidak tahan lagi, melangkah, dia berkata dengan penuh semangat, Jenny Bliss. Jangan berpura-pura di depanku, aku tidak peduli dengan mobilmu yang rusak. Dalam kemarahan, Aurora Bliss mengucapkan kata-kata ini dan segera berhenti. Begitu dia mendengar kata mobil rusak, Jenny Bliss tertawa. Benarkah? 580.000 Infinity-ku hanya sebuah mobil yang rusak di matamu? Apakah kamu mempermalukan dirimu sendiri? Mengemudikan motor listrik yang rusak, itu bahkan tak cukup $508. Itu pantas untuk mengatakan 580.000 mobil saya adalah mobil yang rusak. Saya hanya bertanya, bisakah Anda mengendarai mobil seperti saya? Ketika Aurora Bliss mendengar ini, dia ingin membantah, tetapi dia tidak bisa membantah sama sekali, sangat marah sehingga dia bahkan ingin menangis. Lily Sibara dan beberapa karyawan wanita lainnya melihatnya di mata mereka. Karena takut membuat segalanya lebih besar, mereka bergegas untuk meredakan kebuntuan dan buru-buru membujuk. Dua saudara perempuan, jangan bicarakan itu lagi. Sudah berakhir. Jenny Bliss hanya ingin melebih-lebihkan lelucon dan tidak membuat Aurora Bliss menangis, mereka merasa tidak nyaman. Jenny Bliss mendengus menghina. Idiot. Jangan berpikir itu luar biasa menjadi presiden yang buruk. Di mata saya, Anda adalah orang rendahan yang memungut sampah. Beraninya Anda memandang rendah mobil saya, Anda jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga dapat meminta priamu untuk memberimu mobil? Selama tukang sampah di keluargamu itu bisa memberimu 58.000 mobil, aku akan menjadi saudara perempuanmu di masa depan, dan kamu akan menjadi saudara perempuanku. Sombong, sangat arogan, memukul wajah Aurora Bliss dengan keras dan memaksa Aurora Bliss sampai mati. Pada saat ini, Aurora Bliss marah dan sedih, dan merasa sangat terhina di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi jelas bahwa suaminya, Kenzie, adalah pria baik hati yang acuh tak acuh terhadap dunia. Mengapa Anda mempermalukan diri sendiri di mana-mana? Hanya karena dia tidak memiliki prospek, apakah dia menantu dari rumah ke rumah tanpa uang dan status? Di antara kerumunan yang menonton lelucon itu, sudah ada orang yang menunjuk dan menunjukkan wajah mengejek. Aurora Bliss tidak ingin diperlakukan sebagai monyet jelek oleh para penonton, jadi dia menahan air matanya dan buru-buru menjauh. Pada saat ini, sebuah Porsche putih melaju ke apron depan dan mengerem dengan mencicit, hampir mengenai Aurora Bliss. Ah, maaf, Nona. Seorang pria berbaju terusan biru turun dari mobil, tampak sangat gugup. Aku tidak menyalahkanmu, itu karena aku berjalan terlalu cepat dan tidak memperhatikan. Aurora Bliss menyeka sudut matanya dan menjawab dengan santai. Oh, terima kasih. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya apakah perusahaan Bliss adalah gedung ini? Saya mengirim mobil, dan saya ingin mengirim Porsche ini ke perusahaan Bliss. Pria berbaju biru itu berkata pada pria itu.
Setelah mendengar ini, Aurora Bliss tidak mengerti sedikit, perusahaan juga tidak memesan mobil. Lily Sibara dan beberapa karyawan wanita lainnya, termasuk Jenny Bliss, juga memperhatikan situasi di sini. Saya takut ada kesalahan, saya tidak tahu situasinya dengan jelas. Tapi perusahaan perdagangan, secara khusus menugaskan saya untuk mengemudikan Porsche ini, bukan ke perusahaan grup Bliss, tetapi kepada seorang wanita muda yang bekerja di grup Bliss. Semua orang terkejut, seorang wanita muda? Ada apa? Siapa yang membeli mobil? Mobil sport cantik seperti itu pasti menghabiskan banyak uang, kan? Pria itu tersenyum dan mengangguk, ya, ini adalah edisi terbatas Porsche M-Series Coupe 4 pintu. Memang sangat mahal. Harganya 5,8 juta. Tapi ini bukan dibeli, tapi hadiah dari seorang pria, khusus untuk wanita bernama Bliss, yang mengatakan itu sebagai kejutan, seharusnya itu adalah suami wanita ini. Mendengar ini, semua gadis tempat kerja yang hadir kagum. Wow, Nona Bliss ini sangat beruntung. Suaminya memberinya mobil yang begitu mewah, dia pasti sangat senang. Tapi, seorang karyawan wanita menyela, siapa wanita ini Bliss? Mungkinkah karyawan wanita itu memandang Nona Jenny Bliss dengan curiga, seorang wanita muda bernama Bliss memiliki suami? Hanya ada Presiden Bliss dan pengawas Bliss di perusahaan. Apakah suami pengawas Bliss ingin memberinya mobil? Tidak ada yang akan memikirkan Aurora Bliss di kepala, karena mereka semua tahu itu suami Presiden Bliss hanya pemborosan, mengandalkan istrinya untuk makanan di departemen penjualan, dan tidak mungkin memberi Presiden Bliss sebuah Porsche senilai 5,8 juta. Ketika Jenny Bliss mendengar komentar mereka, dia tertegun sejenak, lalu dia terkejut, dan kemudian bersemangat, seolah-olah dia telah mencapai puncak hidupnya. Hehe, benarkah suamiku yang memberikannya padaku? Haha, bagus sekali, itu kejutan. Sepertinya suamiku pasti menghasilkan banyak uang, tidak heran dia selalu misterius akhir-akhir ini, mengatakan dia ingin memberiku kejutan besar. Hehe, pertama memberi saya 580.000 Infinity, dan sekarang tiba-tiba memberi saya 5,8 juta Porsche, suami saya yang luar biasa sangat pandai bermain. Jenny Bliss sangat bersemangat, dia segera berlari ke mobil Porsche, menyentuhnya di sini, melihat ke sana, dan kemudian memamerkannya sambil tersenyum, lihat, Aurora Bliss, itulah perbedaan antara aku dan kamu. Suamiku adalah harta karun, dan kamu, Aurora Bliss, punya suami sampah yang tidak sebaik kotoran. Aurora Bliss marah dan terhina, dan berbalik untuk pergi, tetapi pria berpakaian kerja tiba-tiba menghentikannya dan berkata, tunggu, siapa namamu? Dia barusan memanggil Anda Aurora Bliss? Pria berpakaian kerja dengan cepat mengeluarkan slip pengiriman dan meliriknya, lalu berkata, slip pengiriman mengatakan itu dikirim ke Nona Aurora Bliss. Jika Anda Nona Aurora Bliss, tolong tunjukkan ide Anda dan tanda tangani. Mendengar ini, Aurora Bliss terkejut. Dan Jenny Bliss, dengan suara gemerincing, jatuh ke tanah, dengan ekspresi terkejut seperti melihat hantu.